Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sanda Kobadara Aderov, guru pengajar DKV. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu kegiatan pembelajaran yang berjudul Teknik Pengambilan Gambar. Nah, di sini nantinya kalian akan saya berikan sebuah materi, di mana nantinya ada tujuan dan indikator yang saling berhubungan. Lalu kita akan lanjut ke slide kedua. Di slide kedua kalian bisa melihat yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengambilan gambar bergerak dengan berbagai variasi sudut pengambilan gambar secara teliti dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengambilan gambar bergerak dengan berbagai variasi bidang pandang secara teliti dan juga bertanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengambilan gambar dengan mengatur pergerakan kamera secara teliti dan bertanggung jawab. Nah, kalau dilihat daripada tujuan ini, pastinya ada indikator yang mana nantinya melengkapi dari tujuan tersebut. Nah, di sini di indikator kalian bisa melihat yang pertama adalah melakukan pengambilan gambar dengan 3 variasi sudut. Yang kedua, melakukan pengambilan gambar dengan 3 variasi bidang pandang. Dan yang terakhir, kalian bisa melihat di PPT-nya melakukan pengambilan gambar dengan mengatur pergerakan kamera, panning, dan tilting. Nah, di sini kalian pasti akan mengetahui bagaimana sih cara kita menggunakan kamera, bagaimana sih cara kita melakukan pengambilan gambar yang sebegitu baik dengan sudut-sudut yang akan kita pelajari berikut ini. Nah, di slide selanjutnya kalian bisa melihat ada 3 sudut pandang pengambilan gambar. Yang pertama ada subjektif, yaitu kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan. Yang kedua ada objektif, yang mana kamera dari sudut pandang penonton outsider, tidak dari sudut pandang pemain tertentu. Dan yang ketiga ada point of view, antara gabungan antara objektif dan subjektif. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari sebuah sudut pandang, yaitu dari segi objektifnya. Apa aja sih kira-kira objektif yang akan kita pelajari? Nah, kita langsung lanjut ke sudut kamera objektif. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwasannya di objektif itu adalah kamera dari sudut pandang penonton outsider, tidak dari sudut pandang pemain tertentu. Nah, di sini sudah ada 5, yaitu sudut kamera objektif. Yang pertama kalian bisa lihat ada bird eye, lalu ada high angle, lalu ada low, eye level, hingga frog eye. Nah, kira-kira apa sih pengertian daripada bird eye view, high angle, sampai frog eye? Nah, di slide selanjutnya saya sudah menyiapkan. Di sini kalian bisa melihat seperti ini ya, bird eye view, yang mana ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek, yang mana kamera itu akan melebihi sebuah objek, sehingga objek yang dilihat dari atas begitu tinggi. Nah, dicontohkan, ini saya sudah menyediakan sebuah gambar, yaitu ada gambar sebuah gedung yang difoto dari sangat ketinggian. Biasanya bird eye ini digunakan menggunakan alat yang bernama drone. Kalau kalian sudah tahu drone, ya seperti itu alatnya untuk mengambil sebuah ketinggian objek, yaitu bird eye view. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ada high angle, yaitu sudut pengambilan dari atas sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil. Nah, biasanya ini kalau kalian sedang selfie, ada temennya yang begitu tinggi kan, lalu kalian suruh pegang kamera, kalian di bawah. Nah, biasanya objek yang terlihat tinggi itu akan di sebelahnya terlihat seperti mengecil. Nah, itu seperti high angle. Nah, biasanya yang digunakan biasanya seperti GoPro dan semacamnya, seperti itu. Lalu ada low angle. Nah, low angle itu adalah pengambilan dari arah bawah sehingga mengesankan objek jadi terlihat lebih besar. Nah, biasanya kalau kalian sering melihat sebuah teman-teman kalian membuat sebuah video, sebuah foto dari bawah, terkesan bahwa dia itu besar, tinggi. Nah, itu yang dinamakan dengan low angle. Jadi kita mengambil dari bawah objek, lalu kita paskan ke atas objek yang akan kita shoot. Lalu selanjutnya, di sini kalian bisa melihat ada eye level, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Nah, ini biasanya sih kalau teman-teman atau anak-anak yang biasa menggunakan, yang suka foto-foto nih, pastinya sudah tahu, oh ini nggak pas nih sudut pengambilannya, oh minta tolong dong dipaskan dong dengan kaki sampai atas, objeknya luas dan disejajarkan. Nah, biasanya eye level itu adalah dia sejajar dengan mata kita, nge-shootnya. Jadi semacam kita melihat objeknya sebagaimana, terlihat bahwasanya objek tersebut adalah melihat ke arah kamera kita. Selanjutnya,
Di sini ada yang namanya frog eye. Frog eye itu kalau kalian pernah membeli sebuah fish eye atau sebuah lensa cembung, yang kalian pasti pernah tahu lah fish eye. Nah seperti itu. Jadi kita terlihat seperti ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Nah, di situ nantinya kalian akan bisa melihat objek itu bagaimana daripada mata frog eye atau mata kodok ini. Nah, untuk sementara dari gambar objektif itu dulu. Nantinya kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya yang mana sudut kamera subjektif. Di sini akan saya spill sedikit mengenai apa sih sudut kamera subjektif. Yang pertama itu adalah kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka dalam adegan. Terus yang kedua, kamera berganti-ganti tempat dengan seseorang yang berada di dalam gambar. Yang terakhir adalah kamera bertindak sebagai mata dari penonton yang tidak terlihat. Nah, itu adalah saya sedikit spillkan mengenai materi selanjutnya yang akan kita pelajari di kegiatan pembelajaran fotografi. Di situ nantinya kalian akan mempelajari sebuah teknik-teknik yang lain, bukan hanya objektif, subjektif, tapi ada yang lainnya juga, termasuk dari movementnya juga bagaimana. Oke, untuk itu semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan atau saran dan masukan, kalian bisa langsung saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like and subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.